pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku kita pada saat ini bersama Tuhan di waktu fajar. Buku ini mengajak masing-masing kita dengan doa dan bimbingan darinya kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadiratnya yang kekal. Jadi pada saat ini saya mengundang seluruh anggota keluarga biar kita dapat berkumpul bersama-sama sehingga kita dapat mendengarkan akan nasihat firman Tuhan pada saat ini. Sehingga kita dapat dikuatkan, sehingga kita dapat boleh semangat lagi untuk melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah nasihat firman Tuhan saat ini dapat menolong kita untuk hari demi hari kita boleh lebih dekat kepadanya. Pada saat ini kita akan masuk ke dalam judulnya, yaitu Tuhan menjadikan langit. Pemirsa juga bisa mengambil Alkitabnya dan kita sama-sama buka di dalam 1 Tawarik 16 ayat 26. 1 Tawarik 16 ayat 26. Sebab segala Tuhan bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Matahari yang terbit di langit adalah lambang dari Dia yang adalah kehidupan dan terang dari semua yang Ia ciptakan. Segala kecemerlangan dan keindahan yang menghiasi bumi dan menerangi langit berbicara mengenai Tuhan. Segala sesuatu bercerita tentang pemeliharaannya yang lemah lembut dan kebapaan, dan tentang kerinduannya untuk membuat anak-anaknya berbahagia. Keperkasaan kuasa yang bekerja melalui segenap alam dan mempertahankan segala sesuatu bukanlah sekedar satu prinsip yang meliputi segalanya atau suatu tenaga penggerak sebagaimana sebagian ilmuwan kemukakan. Tuhan itu roh, namun Ia adalah satu oknum pribadi karena Ia telah menyatakan dirinya. Ya, jadi nasihat firman Tuhan pada saat ini dikatakan bahwa Tuhan adalah pencipta kita. Dia menciptakan matahari yang terbit di langit. Itu adalah lambang, lambang kehidupan. Itu adalah lambang dari terang dari semua yang Ia ciptakan. Ya, jadi kita sebagai umat manusia, bagaimana kita dapat merasakan udara yang segar, sinar matahari yang begitu indah. Ya, semua kita umatnya merasakan, baik itu yang jahat, baik itu yang baik. Ya, Tuhan sangat mengasihi kita. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang benar, Dia adalah Tuhan yang hidup dan Raja yang kekal. Para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit. Hasil karya Tuhan di alam bukan berarti Tuhan sendiri ada dalam alam. Benda-benda alam adalah ungkapan tabiat dan kuasa Tuhan. Tetapi kita tidak boleh menganggap bahwa alam itu Tuhan. Ya, keterampilan seni manusia menghasilkan karya yang sangat indah. Ya, jadi hasil karya Tuhan di alam bukan berarti bahwa Tuhan sendiri itu ada dalam alam. Ya, pada saat kita melihat mungkin alam di sekitar kita, mungkin pegunungan, pantai, perbukitan, apapun itu. Dan di situ kita dapat merasakan akan kasih Tuhan. Tetapi di sini dikatakan bahwa hasil karya Tuhan di alam bukan berarti Tuhan sendiri ada di alam tersebut. Ya, seringkali mungkin kita dapat mendengar, ya, ada sebagian orang-orang yang menyembah, ya, mungkin menyembah berhala, mungkin menyembah pohon-pohon atau patung dan lain sebagainya. Tapi di sini bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia yang ada di surga itu, Dia dapat melihat akan umat-umatnya di dunia ini. Jadi kita dapat merasakan akan ciptaannya, kita merasakan akan alam yang begitu indah yang Dia sudah ciptakan. Bukan berarti kita dapat menyembah alam itu. Ya, tapi bagaimana kita bersyukur bahwa Tuhan sudah menciptakan segala sesuatunya dengan begitu sangat sempurna. Keterampilan seni manusia menghasilkan karya yang sangat indah, benda-benda yang menyenangkan mata, dan semua hal ini menyatakan kepada kita akan sesuatu pemikiran dari perancangnya. Tetapi benda ciptaan itu bukanlah pencipta, bukan hasil pekerjaan, tetapi pekerjaannya itulah yang layak mendapat kehormatan.
Jadi kalau alam itu adalah ungkapan pemikiran Tuhan, maka bukanlah alam itu, melainkan Tuhan dari alam itulah yang harus ditinggikan. Pada penciptaan bumi, Tuhan tidak bergantung pada benda yang sudah ada sebelumnya. Segala sesuatu materi atau rohani tampil di hadapan Tuhan dengan suaranya dan telah diciptakan demi maksudnya sendiri. Seri Membina Keluarga Jilid 4 halaman 373 sampai 376. Jadi nasihat firman Tuhan ini sudah sangat jelas bahwa Tuhan menjadikan langit, Tuhan menjadikan dunia ini dengan begitu sempurna. Jadi kita sebagai umat-umatnya, bagaimana kita dapat merawatnya, bagaimana kita dapat menjaganya sehingga semuanya itu akan terlihat indah. Tetapi di sini juga dikatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang esa, adalah Tuhan yang benar, Raja dari segala raja itu, menjadikan segala sesuatunya dengan begitu sempurnanya. Kalau kita mengingat lagi penciptaan, pada saat penciptaan itu bagaimana Tuhan menempatkan nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Dia menempatkan di suatu taman yang begitu indah, taman yang begitu luar biasa. Itulah tempat tinggal nenek moyang kita, manusia yang pertama itu. Jadi situ penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan. Bagaimana Adam dan Hawa dapat bertatap muka dengan Tuhan kita. Yang mereka dapat menceritakan akan kasih Tuhan setiap hari. Yang mereka mempelajari akan kasih Tuhan itu yang begitu indah, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hewan-hewan di situ, yang mereka merasakan kedamaian. Tetapi bagaimana nenek moyang kita, mereka jatuh ke dalam dosa itu, sehingga mereka pun harus keluar dari taman tersebut, dan mereka merasakan suatu kesedihan yang luar biasa. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan kita tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan selalu pelihara mereka, walaupun mereka tidak bisa lagi masuk ke taman tersebut. Itulah awal mula daripada dosa. Bagaimana dosa itu sangat menyakitkan. Dosa itu sangat membuat manusia sengsara. Tapi kita perlu tahu bahwa Tuhan kita, Dia selalu memanggil kita dengan panggilan yang sama untuk datang kepadanya hari demi hari, sehingga kita boleh mendapatkan akan kedamaian itu di dalam kehidupan kita. Mungkin kita sudah membuat satu kesalahan atau kita sudah melanggar yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bila mana kita datang kepadanya mengakui semuanya itu, maka Dia adalah Tuhan yang Maha Pengampun, Tuhan yang Maha Pengasih, dapat mengampuni akan kesalahan-kesalahan yang kita sudah lakukan. Kalau kita mengingat kembali bagaimana Petrus, dia adalah salah satu murid daripada Yesus. Dia menyangkal Yesus. Yesus sudah tahu bahwa Petrus ini akan menyangkal dirinya. Yesus juga sudah menegur dia sebelum Petrus menyangkal. Tetapi hal itu digenapi. Bagaimana Petrus menyangkal akan Yesus. Di situ Yesus merasa sedih. Tetapi pada saat Petrus sadar bahwa dia sudah melakukan kesalahan, bahwa dia mengingat kembali bagaimana Yesus menegurnya, Petrus dia berlari, dia pergi ke tempat yang sunyi. Di situ dia menangis, di situ dia menyesali akan setiap perbuatannya. Dia memohon ampun kepada Tuhan, sehingga pada saat Yesus menyesali itu, dia datang kepada Yesus dengan hati yang hancur dan penuh penyesalan. Disitulah Petrus dipakai oleh Tuhan. Bagaimana Petrus, dia selalu memandang kepada Yesus, sehingga Petrus dia dapat berdiri teguh, sehingga dia dapat menyampaikan akan kesaksian, dia menyampaikan akan firman Tuhan dengan begitu lantangnya. Bagaimana dia bertobat dari setiap kesalahannya.
inilah kita sebagai umat-umat Tuhan. Biarlah pada saat kita mungkin melakukan kesalahan, mungkin kita melanggar akan perintah Tuhan itu, biarlah kita boleh menyesali itu, boleh meminta ampun kepada Tuhan, sehingga Tuhan dapat memakai kita sesuai dengan kehendaknya. Di sini juga dikatakan bahwa keterampilan seni manusia menghasilkan karya yang sangat indah. Ya, jadi Tuhan juga memberikan manusia hikmat kebijaksanaan itu. Ya, bagaimana kita dapat merawat akan alam ciptaan Tuhan, kita dapat memperindah akan alam ciptaan Tuhan ini dengan karya-karya seni yang Tuhan sudah percayakan bagi masing-masing kita. Biarlah setiap talenta yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, kita gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan itu hanya untuk kepujian dan kebesaran nama Tuhan saja. Dan biarlah renungan kita pada saat ini dapat menguatkan masing-masing kita. Biarlah kita dapat terus memandang kepada Kristus yang sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Ya, apapun yang kita lakukan di dunia ini, biarlah kita terus mengandalkan akan Tuhan kita. Biarlah kita terus mengandalkan Dia yang adalah satu-satunya penolong kita. Inilah yang menjadi renungan kita pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.